Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ini hari sudah semakin siang, tapi saya harap anak-anak semuanya tetap semangat untuk memperhatikan materi apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelihatannya yang hadir ini cuma Mbak Tina sama Mas Ridho, yang lainnya hadir ya. Untuk mengawali materi pada hari ini, Suratul Al-Fatihah bersama-sama. Semoga materi yang akan kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baca surat Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Oke anak-anak, kan minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang akhlak. Sekarang kan kita mau bahas akhlak pergaulan remaja. Sebelum ke sini kita perlu tahu dulu akhlak itu apa gitu kan. Nah minggu kemarin kita sudah belajar akhlak. Ada yang masih ingat pengertian dari akhlak itu apa? Sikap, sifat, perilaku, perbuatan. Oke, masih ingat berarti ya. Kalau disimpulkan secara istilah, akhlak adalah sifat, tabiat, atau karakter yang melekat dalam diri seseorang yang tercermin dalam bentuk perilaku. Kemudian kemarin juga sudah dibahas, kalau akhlak itu ada dua, yang namanya akhlak terpuji sama akhlak tercela. Kalau akhlak yang baik itu masuk ke terpuji atau yang tercela? Terpuji. Sedangkan tercela yaitu kebalikannya, artinya adalah akhlak yang buruk. Nah, sekarang kita kan mau bahas mengenai akhlak pergaulan remaja. Kita juga harus tahu apa aja Bu yang akan dibahas di sini. Yang pertama, kita mau bahas mengenai bentuk-bentuk dari akhlak terpuji, kemudian dampaknya itu seperti apa, kemudian cara kita membiasakan akhlak terpuji itu bagaimana. Yang kedua, kalau tentang akhlak tercela, kita juga akan mempelajari bentuk-bentuknya, dampaknya akhlak tercela dalam juga cara menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Nah, di sini materi yang pertama adalah mengenai remaja. Apa itu remaja? Coba salah satu bisa dibaca. Saya minta Mbak Mita untuk membacakan. Apa itu remaja? Oke, kira-kira anak kelas 11 IPA 1 ini masuk ke golongan remaja enggak ya? Kalian usianya berapa? Oh, 17, 18. Oke. Selanjutnya kalau sudah tahu tentang apa itu remaja, terus kita juga harus tahu bagaimana kehidupan masa remaja itu. Jadi masa remaja itu adalah masa-masa yang masih labil, di mana dalam masa ini anak-anak perlu yang namanya lingkungan dan juga pendidikan untuk membentuk karakter dalam dirinya. Kemudian kenapa kok di sini dikatakan lingkungan dan pendidikan bagi remaja itu sangat penting? Disebutkan bahwasanya kalau lingkungan dan pendidikan yang positif otomatis akan membentuk karakter dalam diri remaja yang positif, sedangkan kebalikannya kalau lingkungannya negatif, akhirnya remaja itu akan berkembang ke arah yang negatif. Nah, ini ada bentuk-bentuk dalam akhlak, bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Di sini Ibu menyebutkan bahwasanya macam-macam dari persaudaraan itu ada 3. Yang pertama, persaudaraan dalam hal keagamaan atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu persaudaraan dalam hal kenegaraan atau yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga, persaudaraan dalam hal kemanusiaan atau yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Nah, bentuk yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Jadi, cara kita mengembangkan wawasan keilmuan dengan cara belajar yang giat. Bentuk-bentuk yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap tasamuh. Tasamuh di sini artinya adalah sikap menghormati atau menghargai sesama manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Dan yang keempat, bentuk-bentuknya adalah bijak dalam menggunakan media sosial.
Lalu apa Bu dampak positifnya kalau kita punya akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja? Yang pertama, pasti di dalam diri kita akan tumbuh sikap arif dan juga sikap bijaksana. Yang kedua, kita juga akan menjadi remaja yang mandiri. Dan yang ketiga, kita akan menjadi remaja yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, bagaimana untuk cara kita membiasakan akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja? Kalau sudah bisa menutup aurat Bu, terus kemudian kita harus apa lagi? Kita harus menjauhi perbuatan zina. Kemudian ngapain lagi Bu? Biar kita bisa terbentuk akhlak yang terpuji, kita harus bisa mengajak untuk hal kebaikan. Selanjutnya bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan manfaat. Kita harus tawaduk kepada orang yang lebih tua dan juga santun dan rendah hati. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan ice breaking sedikit sebentar karena semakin siang mungkin anak-anak juga semakin mengantuk. Oke, ice breakingnya singkat saja. Aturannya ada 3, clap, boom, sama pen. Kalau saya bilang clap, maka kalian harus tepuk tangan 1 kali. Clap. Kalau boom, silakan tepuk meja 1 kali. Oke. Yang ketiga, kalau bilang pen, ambil pena dimanapun kalian melihat. Oke. Pena siapapun, oke. Konsentrasi, sudah siap? Siap ya? Clap. 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 Boom. Clap. Pen. Oke, 1 kali lagi. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Oke. Sudah nggak ngantuk ya? Kita lanjutkan lagi. Ini ada namanya akhlak tercela. Apa itu Bu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah diidentikan dengan kenakalan remaja yang terjadi dalam lingkungan sosial atau kehidupan sehari-hari kita. Kok bisa sih Bu remaja itu kok nakal gitu? Biasanya disebabkan karena ini, satu bentuk pengabaian sosial, entah itu diabaikan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitarnya. Lanjut, lalu bentuk-bentuknya seperti apa Bu akhlak tercela itu? Yang pertama ada pergaulan bebas. Nanti kalau misalkan kita bergaul secara bebas, efeknya akan melahirkan satu atau banyak pelanggaran yang baru. Contohnya, melakukan aborsi. Tahu? Terus kemudian bisa juga melakukan pembunuhan pada bayi yang lahir di luar nikah. Yang kedua adalah tawuran. Biasanya disebabkan bukan karena hal yang besar, tapi justru masalah sepele. Disenggol, diejek, atau disembunyikan barangnya mungkin. Nah, yang ketiga, mengonsumsi minuman keras. Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan akan menyebabkan hilangnya kesadaran. Kalau sudah nggak sadar, sudah mabuk, bisa nanti dia membuat onar, bisa membuat keributan, bahkan juga bisa membunuh. Dan yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Bu, kenapa kok kita nggak boleh berakhlak tercela dalam pergaulan remaja? Karena akhlak-akhlak tercela itu bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian kalau orang berani berakhlak tercela, berarti dia sudah tidak punya rasa malu. Dan yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian bagaimana untuk menghindari akhlak tercela dalam kehidupan remaja? Tentunya kita harus meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua harus meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Dan yang ketiga harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Oke, ada yang ditanyakan apa tidak? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Saya akan membagi kelas 11 IPA 1 ini menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama oleh Mbak Mel,
Anggotanya ada Mbak Isma, Mbak Tia, Aza. Kelompok yang kedua diketuai oleh Mas Rizal, dicatat ya. Anggotanya Ridho, Faiz, dan Ainur. Kelompok 4 Anis. Oh iya, kelompok 3 diketuai oleh Mbak Anis. Anggotanya ada Mega dan kelompok yang keempat diketuai oleh Mbak Iif. Anggotanya Mbak Nesa, Mbak Mita, dan Mbak Ida. Ngapain Bu ini tugasnya? Tugasnya adalah silahkan dalam waktu 10 menit, Ibu kasih kalian waktu 10 menit, silahkan kalian membuat, kalau bisa ya, 3 pertanyaan beserta jawaban dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Sembarang Bu, enggak sembarang, enggak ada ketentuannya, harus beberapa, pokoknya mau buat pertanyaan ini silahkan dipakai, oke? Tujuannya kalian membuat pertanyaan sekaligus jawabannya adalah melatih seberapa paham kalau kita berdiskusi antar teman. Oke ya, untuk masing-masing ketua kelompok boleh maju ke depan, mengambil nomor undian yang siapa yang akan duluan nanti untuk mempresentasikannya. Oke, sudah dibuka kertasnya? Siapa yang mendapat urutan nomor 1? Oke. Mbak Imel mendapatkan urutan nomor 1. Siapa yang mendapat urutan kedua? Kelompok 3 Mbak Anis ya. Urutan ketiga siapa? Mbak If. Dan yang terakhir kelompok 2 ini urutan ke-4. Cara kerjanya gimana Bu? Bagi yang mendapatkan urutan ke-1, maka akan mengajukan pertanyaannya supaya dijawab dengan kelompok 3, yakni urutan ke-2. Begitu pula dengan urutan ketiga akan mengajukan pertanyaannya untuk urutan yang keempat. Oke, waktunya sudah selesai 10 menit. Kelompok 1 dan 3, urutan 1 dan 2 sudah siap? Oke. Mari kita dengarkan pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1. Baik, yang pertama pertanyaannya, sebutkan macam-macam ukhuwah dalam Islam. Boleh dijawab oleh Mbak Anis. Jawabannya yaitu ukhuwah Islamiyah, keagamaan, ukhuwah watoniyah, kenegaraan, dan ukhuwah insaniyah, kemanusiaan. Betul? Oke, lanjut. Selanjutnya, apa saja dampak positif akhlak terpuji? Dampak positif akhlak terpuji bisa dijawab. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Sudah benar? Benar. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Akan diwakilkan oleh siapa ini, Mbak Anis? Oh, Mega, ayo. Jawabannya meningkatkan kadar iman dan amal soleh, meningkatkan kualitas. Sudah benar jawabannya Mbak Emel. Tepuk tangan untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan tanya jawab dengan baik. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari yang pertama adalah mengenai pengertian remaja. Masih ingat tadi remaja usia berapa? 13 sampai 19 tahun. Kemudian bentuk akhlak tercela itu seperti apa? Ya. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk menghindari akhlak tercela? Di sini Ibu punya satu fenomena, coba kalian
dibacakan ya. Banyak orang yang menganggap jomblo adalah aib, sehingga bagi mereka pacaran adalah keharusan. Menurutmu, sebagai remaja muslim, bagaimana menanggapi hal tersebut? Jawabannya, silakan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing, oke? Kita tutup bersama-sama pelajaran pada hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.